di antara taman-taman surganya dunia. Di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing dengan aktivitasnya, kita masih ingat dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Di mana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi banyak di antara para penuntut ilmu terkena penyakit-penyakit futur. Rasa malas ya menghantui daripada ya jiwa-jiwa manusia. Melunturkan keimanan-keimanan manusia. Ya, kemalasan adalah suatu penghalang yang seseorang bisa terhalang dari kebaikan. Malas sholat misalnya, maka dia akan terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Ya, rasa malas yang timbul ketika seseorang hendak menuntut ilmu, ini adalah merupakan penyakit yang harus segera diobati. Kalau tidak, maka penyakit ini akan berbahaya. Karena penyakit kejahilan, penyakit kebodohan akan menyebabkan seseorang tersesat di dunia dan di akhirat. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala pun mencela orang-orang yang malas. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang malas di dalam Al-Quran. Apakah di dalam mendirikan ibadah salat atau dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita doa agar berlindung dari keburukan ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini. Rasulullah mengatakan, Allahumma inni, ya Allah, ya, sesungguhnya aku mohon kepadamu, a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal ajzi wal kasal, dari kemalasan, kelemahan dan kemalasan. Jadi memang malas ini merupakan satu penyakit, ya, yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk berlindung, memohon kepada Allah, meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering, ya, ketika kita mendengar azan, apa yang diucapkan oleh orang yang mendengarkan azan itu? Ketika sampai dalam lafaz hayya 'alas shalah, kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ingin mengikuti diri kita, maka kita tidak akan mendatangi masjid-masjid Allah, kita tidak akan mendatangi panggilan-panggilan Allah, kita tidak akan mampu menunaikan daripada kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengomentari tentang doa ini, ya, seperti Al-Qanuzi rahimahullahu taala, beliau berkata, qila man dama kasluhu khaba amaluhu. Barang siapa yang terus-menerus dalam keadaan malas, ya, maka harapannya akan sirna. Ya, orang yang bercita-cita ingin masuk surga misalnya, tapi dia malas sholat, ya, dia malas melakukan amal soleh, malas melakukan perkara-perkara yang wajib, malas di dalam menuntut ilmu, maka akan sirna apa yang dia cita-citakan itu. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Qanuzi. Kemudian yang disebutkan oleh Ar-Raghib rahimahullahu taala, kata beliau, man ta'awwadha al-kasla wa mala ila rahah faqad rahah fa hubbul hawwatu yuksibun nasab. Barang siapa yang terbiasa malas dan terlalu cenderung kepada kenyamanan, maka ia akan kehilangan kenyamanan yang sebenar-benarnya.
Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa qad ajma'u qala'u kullu ummah. Orang-orang yang cerdas bersepakat, para alim ulama bersepakat, anna an-na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan yang sejati itu tidak akan diraih oleh seseorang dengan kenikmatan. Jadi bagaikan orang yang mimpi di siang bolong, menginginkan surga tapi dia tidak mau bersusah payah, menginginkan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Kalau dia tidak mengupayakannya, hanya sekadar berangan-angan saja, maka ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Ya. Seorang penuntut ilmu ingin berhasil, ingin menghafalkan satu kitab, ingin menghatamkan satu kitab, tapi kalau bermalas-malasan, tidak akan sampai kepada apa yang menjadi tujuannya. Ya. Wa qad ajma'u uqala'u kullu ummah ala anna an-na'imu la tudraku bin na'im. Ya. Bersepakat orang-orang yang cerdas, yang berakal, bahwasanya kenikmatan sejati tidak akan diraih dengan berleha-leha. Maka jemaah sekalian, sebagai tips para penuntut ilmu, ada 4 perkara yang harus diraih, harus dicari, harus dipahami. Yang pertama adalah hendaklah penuntut ilmu memiliki pembimbing yang dapat membimbingnya ke jalan yang benar. Ya. Tidak ada orang yang alim tanpa belajar. Tidak ada orang yang saleh tanpa ia meneladani orang-orang yang saleh. Kemudian yang kedua, carilah dan duduklah dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang alim, agar ilmunya bisa menular. Itu dia. Kemudian yang ketiga, biasakanlah langkah kaki kita menuju ke tempat-tempat di mana terdapat majelis-majelis ilmu. Ya. Oleh sebab itu, tidak boleh di antara para penuntut ilmu merasa malas melangkahkan kakinya ke majelis-majelis ilmu. Tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan ilmu kalau dia tidak mencarinya. Kemudian yang keempat, ketika seseorang menyatakan dirinya sebagai penuntut ilmu, maka hendaklah dia menjaga adabnya terhadap ilmu tersebut. Apakah terhadap kitabnya, apakah terhadap gurunya. Ya. Maka ketika 4 hal ini dijaga oleh seorang penuntut ilmu, insya Allah dia akan mendapatkan ilmu yang dia cari. Idza lam tastaghil nafsaka bima yanfa' wa mashghulatun la fihi manfa'ah. Ya, kata para ulama, kalau kalian tidak menyibukkan diri kalian dengan sesuatu yang bermanfaat, maka kalian akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini dia. Ya. Jadi para santri, para penuntut ilmu, sibukkanlah diri kalian dengan sesuatu yang bermanfaat. Menghafalkan kitab, menghafalkan mutun, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis. Ya. Karena dengan cara itu kalian bisa memahami agama yang mulia ini. Dan pada malam hari ini kita akan memahami satu tema yang sangat penting tentang ancaman at-tarhib, ya, terhadap, ya, larangan Rasulullah SAW mengenai ancaman bagi orang yang memakan bawang mentah atau makanan-makanan yang memiliki aroma yang tidak sedap ketika hendak datang ke masjid. Ya, jadi materi kita pada malam hari ini adalah ancaman bagi orang yang memakan bawang mentah atau yang semisalnya yang hendak mendatangi masjid, atau makanan-makanan yang semisal. Ya, kalau di Indonesia banyak, ya, bukan hanya sekedar bawang. Misalnya ada pete, ada jengkol, ya, mungkin ada sebahagian orang yang tidak suka makan durian, ya, aromanya tidak sedap, atau mungkin bau-bau badan dan bau-bau mulut. Nah, ini. Maka para ulama di sini menyebutkan tentang
makruhnya orang yang datang ke masjid dalam keadaan mulut yang berbau bawang atau sesuatu yang berbau busuk. Ya, kita akan baca hadis yang pertama dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Hadis yang ke-331 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah, yakni ats-tsaum, fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa yang makan dari pohon ini, yakni ats-tsaum, yaitu bawang putih, maka janganlah dia mendatangi masjid-masjid kami. Kemudian dalam riwayat yang lain, fala yaqrabanna masajidana, maka janganlah dia mendekati masjid-masjid kami. Jadi tadi dia di dalam riwayat yang pertama itu mendatangi, yang riwayat yang kedua mendekati. Jadi dekat-dekat saja tidak boleh, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, fala ya'tiyannal masajid, maka janganlah dia mendatangi masjid-masjid. Datang ke masjid saja tidak boleh, dilarang. Nah, itu sebabnya kenapa para ulama menyebutkan, ya, mendatangi masjid dalam keadaan mulut berbau bawang adalah hukumnya makruh. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabannal masajid. Barang siapa yang makan dari pohon ini, maksudnya adalah bawang, maka janganlah dia mendekati masjid-masjid. Ya, jemaah sekalian, kita dapat mengambil faedah dari 4 hadis yang disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa memakan makanan atau memakan bawang yang beraroma tidak sedap atau berbau busuk ketika hendak pergi ke masjid, hukumnya makruh. Ya. Jadi makruh asal katanya itu karaha yakrahu. Apa itu karaha yakrahu? Dibenci. Masdarnya makruh, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sebahagian ulama menyebutkan bahwa orang yang habis makan bawang kemudian dia mendatangi masjid, hukumnya haram. Ya, ini sebagian ulama, tapi jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya makruh, tidak sampai haram. Sebahagian ulama mengatakan bahwa hukumnya haram. Kenapa? Karena di dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang larangan memakan bawang mentah ketika hendak mendatangi masjid, bentuknya adalah nahyu. Ya, kalau dalam kaidah bahasa Arab ada yang namanya nahyu, yaitu larangan, langsung dilarang. Fala ya'tiyanna, bahkan di situ disebut ada huruf taukid yang menguatkan kalimat atau kabar yang setelahnya. Fala ya'tiyanna, maka janganlah kalian sekali-kali mendatangi masjid. Itu. Makanya para ulama menyimpulkan, sebagian ulama menyimpulkan bahwa mendatangi masjid dalam keadaan mulut yang berbau bawang hukumnya haram. Kemudian alasan yang kedua, kenapa para ulama menyebutkan bahwa hal itu dihukumi haram? Karena bisa mengganggu orang yang sholat. Jadi orang yang bau mulut karena makan bawang dapat mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat, dan mengganggu orang yang sholat hukumnya haram. Ya, mengganggu orang yang sholat hukumnya haram. Maka jemaah sekalian, oleh sebab itu ketika seseorang makan makanan yang beraroma tidak sedap, dia tidak boleh datang ke masjid. Ya, tapi ini jangan disengaja, ya. Jangan disengaja karena tidak mau datang ke masjid kemudian makan bawang. Ketika azan berkumandang, ya makan bawang dulu supaya tidak datang ke masjid. Ya, ini keliru, ini dosa besar. Ini, ya, apa namanya, nyeleneh. Ya, karena berniat yang tidak beres. Jadi dia sengaja makan bawang supaya tidak ke masjid. Kemudian faedah yang selanjutnya jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan tentang makruhnya memakan bawang dan semua yang berbau tidak sedap. Ya, seperti tadi, ya,
ingin makan, habis makan sambal pete, kemudian pergi ke masjid, ya mulutnya bau pete. Ketika takbir, ya uapnya menyebar kemana-mana, yang mengganggu orang yang sholat karena aroma bau pete tadi itu. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain, jemaah sekalian, kenapa sampai orang yang berbau mulut ini dihukumi makruh bahkan mendekati keharaman? Karena disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa malaikat itu terganggu dengan bau-bau busuk seperti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akala al-basal wath-thawm wal-kurras fala yaqrabanna al-masjidana fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Ya. Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, bawang bombay, ya, maka janganlah dia mendekati masjid-masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Jadi malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Salah satunya adalah bau-bau yang tidak sedap. Ya, apalagi bau ketiak ya. Nah, kita rasanya mau pingsan kalau sholat di sebelah orang yang bau ketiak. Ya. Seharusnya seperti apa? Bersihkan badan sebelum melaksanakan sholat, atau mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat supaya tidak bau badan, ya. Atau bau mulut, tidak gosok gigi, atau aroma-aroma lain seperti misalnya bau rokok, ya, karena bau rokok itu melengket ya di mulut. Kadang-kadang meskipun sudah sikat gigi, baunya itu masih keluar, ya. Maka malaikat merasa terganggu dengan aroma-aroma yang tidak sedap seperti ini. Maka janganlah di antara kaum muslimin yang berbau busuk mulutnya karena makanan atau hal-hal yang lainnya itu, kemudian dia mendatangi masjid. Jadi dihilangkan terlebih dahulu sebelum datang ke masjid. Kemudian faedah yang selanjutnya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa masjid itu hendaknya dijauhkan dari perkara-perkara atau hal-hal yang berbau busuk, dan disunnahkan masjid itu diberikan wewangian. Ya, ini pembahasan ini kita sudah bahas ya dari bab memberikan wewangian di masjid. Ya, bahkan disebutkan di dalam sejarah ada seorang sahabat Nabi yang namanya Nuaim al-Mujammir. Kenapa disebut Al-Mujammir? Karena dia adalah seorang sahabat Nabi yang ketika datang ke masjid itu bawa apa namanya nih? Gaharu yang dibakar itu. Ya, keluar asap ya kan? Kemudian diberikan asap itu dikelilingkan di masjid supaya masjid itu beraroma sedap, harum. Ya. Nuaim al-Mujammir. Maka jemaah sekalian, apa yang dapat kita ambil dari hadis ini bahwa ketika kita mampu untuk datang ke masjid dengan kondisi badan yang berbau harum, ya, atau mungkin ketika datang ke masjid membawa parfum sehingga ya karpet masjid atau area-area masjid diberikan parfum harum-haruman, maka ini merupakan perkara yang baik dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, orang yang datang ke masjid dengan kondisi tubuh yang berbau busuk atau mulut yang beraroma tidak sedap, ini dapat mengganggu, bahkan dia berdosa, ya, karena makruh hukumnya, ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat terganggu dengan aroma-aroma yang tidak sedap. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-332 dari Anas, ya, hadis yang masih semisal dengan hadis yang sebelumnya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna wala yusalliyanna ma'ana." Barang siapa yang makan dari pohon ini, maksudnya adalah bawang merah,
bawang putih dan bawang bombay, maka janganlah mendekati masjid-masjid kami. Wala yusalliyanna ma'ana, dan janganlah kalian salat bersama kami. Nah, ini dia. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis yang ke-332 ini ya disebutkan ketika seseorang ya memakan bawang, ya bawang mentah ya, maka dia dilarang untuk datang ke masjid dan sholat bersama kaum muslimin ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, iyyakum wa hatainil baqlatainil muntiqataini an ta'kuluhuma wa tadkhulu masajidana, janganlah kalian makan dua sayur yang berbau busuk ini dan kalian masuk ke masjid-masjid kami. Fa in kuntum la budda akilihima, jika kalian memang harus memakan makanan tersebut, faqtuluhuma bin nari qatlan, maka hilangkanlah baunya terlebih dahulu dengan cara dimasak atau dibakar dengan api. Nah, ini dia. Jadi mungkin ya, bawang ini merupakan di antara salah satu bumbu di dalam masakan ya. Bahkan masakan yang tidak diberikan bawang itu tidak sedap rasanya. Maka ketika seseorang ingin masak menggunakan bawang, ingin memakan bawang, hendaklah menghilangkan baunya dengan cara dimasak atau dibakar. Ya, sehingga ketika dia memakan makanan yang ada bawangnya, mulutnya tidak bau bawang. Karena aromanya sudah hilang karena dimasak. Demikianlah apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana cara seseorang memakan bawang. Di dalam hadis ini jemaah sekalian, termasuk di antara uzur syar'i. Ini yang disebutkan ya. Di antara uzur syar'i tidak mendatangi masjid adalah habis makan bawang mentah. Meskipun seperti apa yang sudah kami jelaskan di awal bahwa tidak boleh dengan sengaja. Ya, tidak boleh dengan sengaja. Ya, ketika mendengar azan langsung makan bawang dengan alasan, ini kan uzur syar'i supaya saya tidak datang ke masjid atau terlambat datang ke masjid. Kemudian faedah yang selanjutnya jemaah, makruh hukumnya memakan semua makanan yang berbau busuk di mulut kita. Kalaupun sekiranya kita harus pergi untuk mendatangi masjid, maka hendaknya menghilangkan baunya dengan cara menggosok gigi atau dengan cara berkumur-kumur, atau dengan cara menghilangkan bau mulut dengan sesuatu yang wangi. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi hadis ini tidak hanya sekedar membatasi makanan-makanan dari bawang-bawangan, tapi dari makanan-makanan yang ya mengeluarkan aroma-aroma yang tidak sedap. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-333, hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala basalan aw thawman falyatazilna aw falyatazil masajidana wal yaq'ud fi baitihi." Barang siapa yang makan bawang, ya bawang merah atau bawang putih, maka hendaknya dia menjauhkan kami atau menjauhi masjid-masjid kami, dan hendaknya dia duduk di rumahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akilil basal wal qurras faghalabatna al hajah fa akalna minha faqala man akala min hadhihi syajarah al khabithah fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu an-nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan bawang merah dan bawang putih dan bawang bombay. Lalu kami mendesak kebutuhan sehingga kami memakannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan dari pohon yang buruk ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami, karena para malaikat terganggu oleh sesuatu yang mengganggu manusia. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata,
annahu dzukira 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ats-tsaum wal basal wal qurras. Bahwa dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa dia menyebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ats-tsaum, yaitu bawang putih, bawang merah dan bawang bombay. Maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengatakan waqila wa ashaddu dzalika kulli tsaum afatuharrimuhu. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, apakah engkau mengharamkan tiga hal ini ya Rasulullah, tiga makanan ini ya Rasulullah? Faqala Rasulullah mengatakan, kuluhu, ya, makanlah, man akalahu minkum fala yaqraba hadzal masjid, barang siapa yang makan dari tiga sayur tersebut, maka janganlah kalian mendekati masjid, hatta yadhhaba rihuhu minhu, sampai baunya hilang darinya. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh beliau. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkhutbah pada hari Jumat. Di dalam khutbahnya ia berkata, ya, Umar radhiyallahu anhu berkata, kemudian kalian wahai manusia, kalian memakan dua pohon yang mana aku tidak melihatnya kecuali kedua-duanya buruk, yaitu bawang merah dan bawang putih. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mencium bau keduanya pada seseorang di masjid, maka dia diminta keluar sampai Baqi'. Maka barang siapa memakannya, hendaknya dia menghilangkan baunya dengan memasaknya. Jadi jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang orang memakan bawang apabila bawang itu dimasak terlebih dahulu. Ya. Apabila dimasak terlebih dahulu. Tapi kalau bawang itu bentuknya mentah kemudian dimakan, kemudian mulutnya bau bawang, maka inilah yang ya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi masjid. Kemudian hadis yang selanjutnya jemaah sekalian, di masa Umar bin Khattab ketika beliau berkhutbah, dia menyampaikan apa yang pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, ketika ada orang yang bau bawang mulutnya di masjid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir dia. Ya, diusir, suruh ke Baqi'. Apa itu Baqi', jamaah? Kuburan. Jadi kalau ada orang yang bau bawang diusir, di kuburan sana. Itu. Maka berdasarkan hadis ini jemaah sekalian, bolehnya seseorang menegur, ya, atau bahkan mungkin mengusir orang yang ya datang ke masjid dalam kondisi bau bawang, ditegur. Ya. Dan ini juga menunjukkan tentang ya, kenapa hal ini dimakruhkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena memang perkara ini tercelah. Ya. Mulut yang bau atau badan yang bau sehingga mengganggu kehusyuan orang yang sholat. Dan hadis ini juga menunjukkan jemaah sekalian kepada kita bahwa seorang imam boleh untuk, bahkan dianjurkan untuk meluruskan dari hal-hal yang menyimpang di dalam masjid kepada para jemaahnya. Ya, karena kalau tidak diluruskan, ya, hal itu akan terjadi terus-menerus. Penyimpangan itu akan terjadi terus-menerus. Dan ketika ada orang yang diingatkan, ya, tidak boleh dia marah atau bahkan membenci orang yang memberikan nasihat. Karena kadang-kadang ada begitu ya, jemaah sekalian. Ketika dinasehati tidak terima. Padahal ketika seseorang dinasehati adalah bentuk kebaikan yang harus diterima. Berarti ketika orang yang dinasehati tidak mau menerima, dia termasuk di antara orang-orang yang sombong. Ya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran.
Ya, ketika dinasehati, misalnya ada orang yang merokok di masjid, dinasehati, Pak, tidak boleh merokok di masjid. Nah, kemudian dia marah. Ya, tidak boleh marah. Memang masjid tidak dibangun untuk tempat duduk-duduk merokok. Ya, atau mungkin cerita-cerita atau membuat kegaduhan. Kemudian ditegur oleh pengurus masjid. Ya, itu adalah merupakan perkara yang memang dianjurkan ketika ada kegaduhan, orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan di masjid dinasehati. Ya. Jangan justru malah dimusuhi. Bahkan mungkin ketika dinasehati, wah, di masjid itu terlalu ekstrim. Ya. Kas-katong duduk-duduk merokok-merokok saja dilarang. Ya, bukan seperti itu jemaah sekalian ya. Ya memang masjid tidak dibangun untuk tempat-tempat seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah ats-tsaum fala yu'dhiyanna biha fi masjidina hadza." Barang siapa yang makan dari pohon ini, yaitu bawang putih, maka janganlah dia mengganggu kami dengannya di masjid-masjid kami. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abu Tha'labah, dia berkata, annahu ghaza ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar, pada perang Khaybar. Fawajadu fi jinaniha basalan wa thauman wa qurrasan. Dan dia mendapati kebun-kebun yang kebun-kebun bawang putih, bawang merah dan bawang bombay. Fa'akalu minhu wa hum jia'. Ya, kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memakan dari bawang putih, bawang merah, bawang bombay tersebut. Karena mereka dalam keadaan yang sangat lapar. Falamma raha an-nasu ilal masjid, ketika manusia atau kaum muslimin, para sahabat Nabi pergi ke masjid, idza rihul masjida basalun wa thaumun. Tiba-tiba masjid berbau bawang putih dan bawang merah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akala min hadhihi syajarah al-khabithah fala yaqrabanna. Siapa yang makan dari pohon yang buruk ini, maka janganlah mendekati kami. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tafala tujahul qiblah jaa yaumal qiyamah wa tafluhu baina ainaihi. Barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka dia datang pada hari kiamat sementara ludah-ludahnya itu nempel di kelopak-kelopak matanya. Ya, siapa yang suka meludah ke arah kiblat, jadi ludahnya itu akan disimpan oleh Allah, nanti ditempelkan di matanya itu pada hari kiamat. Semakin banyak ludahnya, semakin banyak nempel di matanya. Ya, jadi nanti kelihatan, wah, Komar ini kayaknya dulu sering ludah-ludah, banyak ludahnya di matanya pada hari kiamat. Ya. Wa man akala min hadhil baqlah al-khabithah, dan barang siapa, kata Rasulullah, makan dari sayur yang busuk ini, fala yaqrabanna masjidana thalathan, maka janganlah mendekati masjid kami. Kemudian Rasulullah SAW mengulangi ucapan ini sampai 3 kali. Ya. Jadi jemaah sekalian, ya, sudah jelas, ya, sudah gamblang larangan Rasulullah SAW tentang memakan bawang mentah yang beraroma tidak sedap sehingga mengganggu orang-orang di dalam masjid, hukumnya makruh. Ya. Ketika seseorang harus memakan bawang, maka hendaknya menghilangkan baunya dengan cara dimasak atau dibakar. Tapi bagaimana misalnya kalau makan bawang mentah tapi tidak ke masjid? Ya boleh-boleh saja. Karena larangan ini adalah ketika seseorang hendak ke masjid.
Ya kalau ketong ditual ini kan biasa bikin sambal colo-colo ya, pasti itu bawangnya mentah. Ya, maka ketika bawang itu mentah dimakan, hukumnya tidak makruh. Makruh itu ketika dia hendak datang ke masjid. Ya, jadi jangan salah persepsi ya. Bilang, wah ini berarti makan bawang mentah hukumnya makruh ini. Kalau mau datang ke masjid. Kalau tidak datang ke masjid, ya boleh. Atau misalnya kalau dihilangkan terlebih dahulu baunya, kemudian datang ke masjid, ya boleh. Misalnya sikat gigi, pakai siwak, atau mungkin yang seperti sekarang ya, pakai kumur-kumur penghilang bau mulut. Kemudian ada yang disemprot-semprot yang bau wangi, ya boleh. Yang makruh itu ketika baunya masih menempel di mulut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.